Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Rizka Aulia, NIM G331200045. Kali ini aku mau membahas tentang seputar komunikasi massa nih. Ada beberapa pertanyaan dan aku mau menjawab sesuai dengan pemahaman dan menurutku sendiri ya. Oke, pertanyaan pertama nih. Apa analisis Anda mengenai peran pemerintah sebagai juru bicara yang diharapkan bisa memberikan keterangan mengenai pandemi ini? Sudahkah pemerintah telah berhasil menjalankan tugasnya dengan tepat sasaran? Adakah hambatan komunikasi massa dalam penyampaian pesan pemerintah ke masyarakat? Menurut saya, pemerintah telah melakukan banyak sekali penyuluhan baik secara langsung maupun melalui media sosial ya. Jadi secara penyuluhan secara langsung, misalnya pemerintah mendata bagaimana lewat RT RW siapa saja yang belum vaksinasi, seperti itu. Selain penyuluhan langsung melalui RT RW, juga melakukan penyuluhan melalui iklan layanan masyarakat di televisi. Jadi banyak iklan layanan masyarakat di televisi itu banyak tentang bagaimana pencegahan COVID, bagaimana pentingnya vaksinasi, tinggal bagaimana masyarakat itu menangkap informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Jadi hambatan dari komunikasi massa dalam penyampaian pesan pemerintah ke masyarakat yaitu hambatannya tergantung kembali kepada kebiasaan masyarakat itu sendiri, kepercayaan masyarakat itu sendiri. Terus bagaimana masyarakat menjaga kesehatan mereka dan bagaimana masyarakat itu percaya kepada. Jadi hambatannya itu tergantung masyarakat sendiri ya. Soal yang kedua, bagaimana pers atau media massa bekerja di saat pandemi? Ini kaitannya dengan mengambil data dari keterangan pemerintah mengenai pandemi ini. Oke. Apakah suatu keterangan yang diberikan pemerintah itu benar-benar memenuhi standar pemberitaan? Minimal media massa menyajikan data terbaik, terlengkap, bukan melulu soal pemerintah. Oke, menurut saya media massa sudah memenuhi standar pemberitaan. Media massa juga memiliki hal positif jika informasi ini disebarkan dan digunakan sebagaimana mestinya. Misalnya informasi mengenai seputar COVID-19, cara mengidentifikasi gejala COVID, cara menghindari COVID, pola hidup sehat, itu banyak sekali informasi yang diberikan tersebut dapat membantu masyarakat untuk mengetahui lebih dini mengenai wabah COVID-19 ini. Selain itu, informasi juga disebarkan bisa membantu pemerintah untuk membuat data statistik. Jadi kita lanjut pertanyaan ketiga, yaitu sepanjang pandemi ini apakah pemerintah juga menerapkan etika komunikasi yang dimana di dalamnya terdapat empati di situ. Menurut saya sangat disayangkan sekali komunikasi krisis pemerintah pada sesudah dan sebelum adanya kasus COVID-19 ini sangat jarang pula terdapat nada yang empatik di situ. Sebelum kasus positif COVID, banyak warga Indonesia yang tidak percaya bahwa COVID bisa masuk sampai ke Indonesia. Tapi begitu sampai di Indonesia, mereka menyangkal bahwa pandemi ini masalah serius, sehingga mereka itu menyangkal ketakutan, kecemasan publik yang jelas-jelas COVID itu sudah masuk, sehingga tanpa adanya komunikasi yang empati, yang mengakui adanya emosi dan negatif di tengah masyarakat ini karena emosi karena adanya kasus COVID-19 ini masuk ke Indonesia. Perlu pemerintah lebih fokus memperbaiki sektor lain yang katanya terdampak COVID-19, lebih mementingkan faktor lain dibandingkan pencegahan atau pengurangan dari si COVID ini. Jadi pemerintah ini lebih fokus ke hal lain gitu. Jadi menurut saya kurangnya empatik sih di situ dari pemerintah. Oke.
Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana bentuk etika komunikasi massa yang dijalankan oleh media massa melalui pemberitaan sepanjang pandemi ini? Menurut saya, dalam pemberitaan mengenai kasus corona di Indonesia ini atau COVID-19 ini, media massa baik media cetak maupun media elektronik perlu memperhatikan sejumlah ketentuan, di mana ketentuan tersebut antara lain adalah bahwa media perlu memegang teguh prinsip kode etik jurnalistik, seperti mana media massa perlu memberikan informasi dengan benar dan akurat sesuai dengan fakta, berimbang atau tidak memihak salah satu pihak atau golongan. Terus selanjutnya selalu menguji informasi, tidak beretikat buruk serta dilakukan secara profesional. Media massa juga diimbau untuk tidak memberitahukan kasus virus COVID-19 secara berlebihan sehingga membuat massa itu lebih panik gitu. Media massa tidak diperbolehkan. Jadi sehingga melupakan prinsip-prinsip dasar dari kode etik jurnalistik itu sendiri. Kesimpulan dari analisis saya ini, komunikasi media massa di masa pandemi ini sangat penting. Selain penting, kita juga harus senantiasa menjaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah untuk kepentingan kesehatan kita sendiri dan keluarga. Kita juga harus dapat memilah berita yang mana berita hoax dan berita yang dari pemerintah langsung. Jadi tidak mudah terpengaruh terhadap berita-berita hoax di luaran sana. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.